Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Salam semua saudara. ya, baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi jagoan kita dan saya akan ditemani oleh moderator kita dari Tokoh Buddha juga dengan Ibu Hili Chandra, Ibu Pandita Muda Hili Chandra. Selamat malam Ibu Hili. Selamat malam, Bu Ulan. Baik, kepada Ibu Hili silakan untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Ulan. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Wita Tung Tien Rahayu, Sukihontu, Namo Buddhaya, salam semua saudara. Salam semua saudara. Sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa ya pada malam ini kita bisa bergabung dalam acara jagongan online Indonesia merayakan perbedaan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang beragama Islam. Semoga ibadahnya lancar dan bulan Ramadan ini menjadi awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Perkenalkan saya Hili Chandra, Pandita Muda, anggota Magabudi Surabaya yang akan memoderatori malam ini. Nah, malam ini narasumber kita adalah Pandita Madya Irwan Susanto. Beliau adalah salah seorang tokoh agama Buddha Theravada di Surabaya ini. Topik yang akan dibawakan juga tentang puasa, tetapi puasa dalam perspektif agama Buddha. Nah, sedikit perkenalan dengan Pandita Madya Irwan Susanto. Beliau adalah salah satu pengurus di Dewan Kepanditaan Daerah Magabudi, Jawa Timur. Juga anggota Dewan Pengawas Yayasan Wihara Dhamajaya Surabaya. Selain itu, beliau juga salah satu pengurus Permabudi, Jawa Timur. Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, apa dan bagaimana puasa dalam perspektif agama Buddha? Mari kita dengar bersama penjelasannya langsung dari narasumbernya. Selamat malam, Rama Irwan Susanto, Sukihotu, Selamat Namo malam, Buddhaya. Ramani Hili. Ya, Rama, setelah seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya, Rama akan membawakan topik puasa dalam perspektif agama Buddha ya. Ya, Topik yang tepat dibawakan di bulan Ramadan ini sepertinya, di mana saudara-saudara kita Muslim sedang menunaikan ibadah puasa juga. Biasanya ya, kegiatan puasa identik dengan agama Islam ya Rama. Maka betul. itu saya sebutkan tadi bahwa topik yang Rama pilih ini tepat waktu Rama sepertinya. Memperkenalkan kepada saudara-saudara kita juga bahwa dalam agama Buddha ada pula puasa. Benar Rama ya? Nah, Betul. baiklah. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Rama, silahkan Rama langsung memaparkannya. Oke, ya, sebelumnya saya mau menyapa kepada saudara-saudari kita yang ada di IMP ini ya. Assalamualaikum, salam Waalaikumsalam. sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Witatung Tien, Rahayu Bagas Waras, dan Namo Buddhaya. Salam semua saudara. Selamat Salam malam. semua saudara. Iya, eh, tadi sudah disampaikan oleh Ramani Hili ya, bahwa topik yang akan kita bawakan pada kesempatan di malam hari ini adalah tentang puasa ya. Ya mungkin seperti yang tadi disampaikan pula, kebanyakan puasa mungkin identik dengan rekan-rekan kita yang Muslim ya, yang beragama Islam, karena gaungnya kan luar biasa ya. Biasanya 1 bulan bahkan mungkin sebelumnya itu sudah ramai sekali ya. Istilahnya, untuk persiapannya seperti apa, toko-toko juga mulai ramai dan segala macamnya ya untuk persiapan puasa dan juga untuk Idul Fitri nantinya. Nah, kalau kita mencoba menggali ya, kalau di dalam Buddhis ya, puasa ya. Nah, dari kata puasa sendiri ya, kata puasa sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, kalau mungkin yang belum tahu ya, ya ini.
yang artinya atau istilahnya katanya dipakai atau diambil adalah upawasa. Upa itu artinya dekat atau mendekat, sedangkan wasa itu tinggal atau berdiam. Ya, jadi upawasa atau di istilahnya disesuaikan dengan lidah Melayu itu jadinya puasa. Arti upawasa sendiri adalah secara harafiah berdiam lebih dekat dengan sesuatu yang suci. Nah, kira-kira maknanya seperti itu nih. Nah, kalau di Buddhis sendiri, ya, di Buddhis sendiri seperti apa ini ceritanya? Kalau ditinjau dari pelakunya, pelaku puasa, itu ada dua. Yang pertama adalah biku, ya, samana kalau di tempat kita, atau samanera. Sifatnya adalah wajib, ya. Sifatnya adalah wajib. Jadi biku itu wajib menjalankan puasanya Buddhis nih ya, wajib. Dan bahkan itu tidak hanya dilakukan selama 1 bulan, tetapi selama beliau menjadi biku. Jadi sepanjang hidupnya selama beliau menjadi biku. Nah, sedangkan yang kedua adalah perumah tangga seperti kami. Ya, kami ini dikatakan tokoh agama atau istilahnya pemuka agama, tetapi kami ini tidak seperti biku. Kami ini perumah tangga. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang para bante ya, para bante atau biku atau samanera itu. Nah, kalau untuk kami yang perumah tangga ini disarankan atau dianjurkan melakukan puasa pada hari yang namanya Uposata. Uposata itu apa? Uposata itu adalah di dalam bulan, di dalam 1 bulan, di mana bulannya itu pas lagi gelap, ya. Berarti kalau misalnya Imlek itu tanggal 1 Imlek, dan bulan terang. Bulan terang itu pas tanggal 15 Imlek biasanya ya. Jadi itu yang dianjurkan. Dua itu paling tidak. Ada beberapa teman juga yang melakukannya itu pada pertengahannya itu. Jadi tanggal 8 penanggalan Imlek dan pada tanggal 23. Jadi 1 bulan itu mereka melakukan atau kita disarankan melakukan selama 4 kali di dalam 1 bulannya. Itu kalau dalam hal pelaksanaannya antara biku dan kami-kami ini yang istilahnya non biku. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke yang diajarkan di Buddhism, di dalam kesehariannya kita ini melakukan yang namanya Pancasila Buddhis. Mungkin beberapa yang sudah pernah tahu ya Pancasila Buddhis itu apa sih? Ya bertekad tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup apapun, termasuk semut, kecoa, nyamuk itu juga enggak ya. Yang kedua adalah bertekad tidak melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, bertekad tidak melakukan perkataan yang tidak benar, kasar, fitnah, bergunjing, omong kosong, ya, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah bertekad untuk tidak minum atau makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Apapun itu, apapun itu. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh kami-kami sehari-harinya. Nah, di dalam hari Uposata yang tanggal 1, 8, 15, 23 penanggalan bulan itu biasanya disarankan ada penambahan tiga latihan, nih. Yaitu apa? Yang ke-6 ya, tadi kan 5 ya yang sehari-hari. Nah, tapi untuk khusus hari Uposata tanggal 1, 8, 15 dan 23 penanggalan bulan itu ditambah 3 nih. Latihannya ditambah 3. Yang pertama apa? Tidak makan pada jam atau waktu yang salah. Ya. Nah, nanti saya jelaskan itu apa. Terus kemudian yang ketujuh, tidak menyanyi, tidak menari, tidak bermain musik, tidak lihat pertunjukan. Intinya sih tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu hiburan. Ya, termasuk tidak menggunakan wewangian, kosmetik, perhiasan, dan sebagainya yang tujuannya untuk memperindah atau mempercantik tubuh kita. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan,
menghindari tempat tidur yang tinggi atau besar. Ya. Nah, ini 3 tambahan yang biasanya disarankan pada saat hari Uposatha. Khusus untuk hari Uposatha yang tadi, sila yang ketiga, yaitu tidak melakukan perbuatan asusila, khusus untuk hari Uposatha saja, yang ke sila ketiga ini berubah. Jadi bukan sekedar tidak berhubungan yang tidak benar, yang ketiga ini ditambah 1, meskipun dengan pasangan hidup kita sendiri, istri atau suami kita sendiri, itu kita sementara ini puasa. Jadi meskipun istri sendiri tidak boleh tuh, khusus hari Uposatha aja. Tambahannya itu. Ya. Nah, kalau tujuan puasa di dalam Buddhisme itu apa sih? Ya. Ya mungkin sama dengan teman-teman yang di Muslim atau teman-teman yang di agama lain ya. Itu adalah latihan. Latihan untuk apa? Latihan untuk mengurangi nafsu keinginan. Nafsu keinginan untuk makan yang berlebihan atau keinginan lain yang tujuannya untuk memuaskan nafsu indera. Ya, tujuannya seperti itu. Terus apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan nih? Ya, setelah tengah hari. Jadi kalau misalnya tadi itu puasanya Buddhis ya, itu jam buka makannya itu antara eh, jam mulainya sudah boleh itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi 6 jam. 6 jam. 6 jam itu aja yang boleh waktu makannya. Ya. Dan itu pun hanya 2 kali. Jadi biasanya pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7 ya. Terus kemudian yang siangnya itu sekitar jam 11 sampai jam 12. Setelah itu sudah berhenti. Tidak boleh makan lagi ya. Nah, terus kemudian apa yang tidak boleh dimakan dan apa yang boleh dimakan. Nah, agak sedikit berbeda antara teman-teman Muslim dengan kita. Kalau kalau teman-teman Muslim kan setelah subuh ya, setelah sahur sudah tidak makan dan tidak minum. Kalau kami enggak, kami hanya tidak makan makanan yang kasar. Makanan kasar itu ya maksudnya seperti ya nasi, lauk, intinya makanan padat gitu ya. Makanan padat termasuk bubur itu tidak boleh. Bubur juga tidak boleh. Bubur meskipun dihaluskan itu juga tidak boleh. Karena itu sudah termasuk jenis makanan. Nah, tetapi minuman kami diperbolehkan. Air putih diperbolehkan. Minuman yang sifatnya apa seperti jus itu pun boleh. Hanya jusnya itu yang benar-benar berupa cairan yang sangat-sangat halus. Ya, jadi kalaupun misalnya ada jus apa misalnya air tebu, nah itu boleh. Air tebu boleh. Kemudian kalau misalnya ada jus mangga itu boleh, tetapi disaring. Tetapi disaring. Jadi unsur padatnya sama sekali sudah tidak ada. Jadi hanya berupa air saja. Ya. Terus kemudian kopi, teh boleh, ya. Tetapi susu tidak diperbolehkan. Susu tidak diperbolehkan. Ya. Ya tidak boleh mengandung susu. Nah, itu sih gambaran daripada puasa yang dilakukan oleh teman-teman di Buddhis ya. Jadi esensi daripada pada saat hari Uposatha itu adalah peningkatan latihan. Jadi kalau sehari-harinya itu kita melakukan 5 sila. Nah, untuk yang pas hari Uposatha yang 1 bulan selama di dalam 1 bulan itu ada 4 hari itu disarankan untuk menambah tiga latihan ini ya. Jadi seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau masukan atau komen, kita persilakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Ramo Irwan. Selanjutnya, Sama-sama. seperti yang sudah disampaikan Rama Irwan, apabila ada di antara teman-teman yang akan menanggapi, bisa raise hand atau mungkin nih Bapak Dr. Bayangkara Ibaka ya. Bapak, apakah Bapak akan bersedia menanggapi? Bapak, silakan. Oke. Terima kasih Ibu Hili, Pandita Hili ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam semua saudara. Sama-sama. Salam semua saudara. Apakah suara saya bisa kedengaran? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertama, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya. Yang kedua, salam hormat kepada Pandita Irawan atas paparannya, cukup menarik. Saya pikir begini, pada saat kita bicara puasa, ya, hampir di semua keyakinan itu ada bentuk puasanya. Karena hakikat puasa adalah proses atau pembelajaran untuk mengendalikan diri. Pada saat melakukan puasa, orang-orang melakukan tirakatnya dengan begitu ketat. Kalau kami di Hindu, ya puasanya bermacam-macam. Ada puasa atau upawasa. Saya sepakat dengan Pandita bahwa puasa ini berasal dari kata atau bahasa Sanskerta dari kata upawasa, ya. Kalau konteks upawasa itu memang kaitannya dengan makan dan minum. Kami melaksanakan upawasa biasanya selama 24 jam penuh, Romo. Mulai dari sebelum matahari terbit sampai dengan matahari terbit selanjutnya atau besok harinya. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara puasa sebagai salah satu bentuk pembelajaran pengendalian diri, maka yang lebih penting adalah, atau yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana setelah puasa itu dilakukan. Pada saat kita melakukan puasa, kita tirakat, kita mengekang keinginan untuk makan. Tetapi bukan kemudian setelah puasa itu selesai, kita makannya tidak teratur. Berarti, ya, makna upawasa itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Maka dari itu, antara proses puasa dan waktu setelah puasa itu harus berhubungan dengan baik. Nah, itu berkaitan dengan puasa. Maka dengan demikian, kalau puasa konteksnya dengan makanan, pada saat puasa kita tidak makan, tetapi setelah masa puasa itu, kita akan menjadi insan yang sangat baik dalam mengendalikan makan makanan-makanan tersebut. Kalau kita sudah tahu makannya berlebihan, menyebabkan berbagai macam hambatan, ya kita tidak melakukannya. Ya. Kalau seperti teman-teman kita di Buddha, banyak yang vegetarian, berarti tidak akan memakan makanan yang memang tidak diajarkan atau tidak dianjurkan. Intinya adalah bagaimana puasa itu menjadi proses pembelajaran untuk menjadikan kita bisa mengendalikan nafsu makan kita, mulai pada saat kita melaksanakan puasa sampai dengan setelah puasa itu berakhir atau berjalan, telah dilaksanakan, dan seterusnya. Karena makanan di samping menjadi sumber energi, makanan juga bisa menjadi salah satu sumber berbagai permasalahan kesehatan. Ya, nah itu berkaitan dengan upawasa yang berkaitan dengan makan. Kami melaksanakan upawasa biasanya pada hari-hari keagamaan, seperti sebentar lagi kami akan melaksanakan perayaan Nyepi, ya. Kalau tidak salah Nyepinya itu terjadi di tanggal 29 Maret, di mana pada saat itu saudara kami Muslim mungkin sudah mempersiapkan Idul Fitri esok harinya, maka pada saat kami Nyepi, saudara-saudara kami yang Muslim itu melaksanakan takbirannya. Oke. Nah, dalam perayaan Nyepi ada berbagai bentuk brata atau
setingkat dengan upawasa. Ya, pertama kami tidak menyalakan api, itu namanya amati geni. Kemudian kami tidak menikmati hiburan seperti yang dikatakan Pandita tadi, itu namanya amati lelangunan. Kami tidak melaksanakan aktivitas bepergian, itu namanya amati lelungan. Dan kami tidak bekerja. Dalam perayaan Nyepi itu isinya adalah sepenuhnya kita kembali kepada diri untuk menilai diri kita sendiri. Nah, berbagai bentuk puasa atau pengendalian diri yang dilakukan pada saat itu, satu, bisa melaksanakan upawasa, dua, banyak juga yang melaksanakan mona brata. Mona brata adalah salah satu pengendalian diri bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Maka praktek mona brata sama dengan upawasa. Kalau upawasa tidak makan dan tidak minum selama 24 jam, praktek mona brata adalah tidak berbicara kepada orang lain selama 24 jam juga. Waktu itu digunakan untuk berbicara dengan diri sendiri. Saya membayangkan kalau perusahaan-perusahaan itu setiap akhir tahun mereka melakukan RUPS, pada saat kami Nyepi itu kami sama melaksanakan seperti itu. Kami menilai diri kami sendiri dalam jangka waktu 1 tahun itu, apa perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilaksanakan, perbuatan, pikiran, perkataan yang tidak baik yang karena keterbatasan akhirnya harus dilakukan, dan perbuatan-perbuatan baik yang sesungguhnya kita tidak karena keterbatasan tidak bisa kita lakukan, serta perbuatan-perbuatan tidak baik yang secara sengaja kita lakukan. Jadi di sana betul-betul kita melakukan introspeksi diri. Nah, introspeksi diri pada hari Nyepi itulah kemudian menjadi RKAP kami. Kalau di perusahaan mungkin ada yang namanya business plan ya, atau rencana bisnis. Pada saat itu kemudian kami merencanakan pada tahun berikutnya kita harus melakukan beberapa hal-hal yang kemarin yang seharusnya perbuatan baik harus kita lakukan tapi belum sempat kita lakukan. Kemarin perbuatan yang tidak baik tetapi tetap kita lakukan. Nah, ini koreksinya pada saat setelah Nyepi atau pada tahun berikutnya. Itu kalau kita melihat makna puasa sebagai salah satu bentuk pengendalian diri. Ya, saya sangat sepakat dengan yang dinyatakan Pandita tadi bahwa puasa itu adalah belajar untuk mengekang nafsu. Ya, tetapi kami memahami mengekang nafsu tidak hanya dilakukan pada saat upawasanya, tetapi proses pembelajaran atau momen upawasa itu akan menjadi tonggak bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik dalam segala hal pada waktu setelah kita melaksanakan upawasa. Terima kasih Pandita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam rangka kita bersama-sama menuju menjadi insan yang lebih baik di waktu yang berikutnya. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Dr. Bayangkara. Bagaimana Romo Irwan mau dikumpulin dulu? Boleh. Untuk ya, mungkin dari setelah teman-teman yang nanti lain ya. semua yang lain dikasih kesempatan dulu ya, Rama. Ya, silakan. Ya. Baik. Untuk selanjutnya saya mohon kesediaan Pandita Andri Purnawan dari agama Kristen. Apakah Bapak Pendeta bersedia memberikan tanggapan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu
Ili Chandra dan Pak Irwan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua Saudara. saudara. Ya, jadi kalau di dalam tradisi Kristen itu juga ada puasa. Di puasa itu tujuan utamanya adalah ada beberapa ya. Jadi puasa dalam konteks pertobatan. Jadi ketika orang melakukan dosa, itu ketika ia berpuasa, itu adalah ekspresi dia bertobat dan mencari kehendak Tuhan. Musa juga pernah berpuasa dalam rangka mencari ilham ya, puasa 40 hari 40 malam untuk menerima hukum Taurat. Lalu Daud dalam tokoh itu di dalam Alkitab juga diceritakan berpuasa sebagai ungkapan pertobatan dan doa pemulihan. Dan di tradisi perjanjian baru dalam Kristen juga, Yesus pun berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai pelayanannya di masyarakat. Jadi, dan secara prinsip, Yesus itu mengajarkan tentang puasa yang harus dilakukan dengan tulus dan tidak untuk pamer. Jadi puasa itu adalah sikap batin yang sifatnya membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta dan juga sekaligus punya dimensi solidaritas. Saya berpuasa karena saya peduli kepada orang yang lemah. Maka di dalam Alkitab itu ada perkataan begini, berpuasa yang ku kehendaki itu adalah berbagi roti dengan para janda, memperhatikan orang-orang miskin dan melindungi hak anak-anak. Jadi puasa punya 3 dimensi utama, punya 3 tujuan utama, yaitu merendahkan hati, bertobat, lalu mencari kehendak Tuhan, dan juga punya fungsi solidaritas. Dan saya kira semangat seperti itu tadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Irwan ya, dan juga dipraktikkan oleh saudara-saudara di Muslim ataupun di agama serta kepercayaan yang lain. Bagi saya melihat puasa adalah sebuah jalan untuk manusia itu selalu mawas diri. Jalan agar segala yang diinginkan manusia tidak harus segera diraih. Ini adalah sebuah jalan mengendalikan diri, menyadari keterbatasan, menyadari kerapuhan, dan ketika kita melakukan hal itu, maka kita sesungguhnya sedang menjadi insan beriman yang peduli kepada sesama. Dan dalam kehidupan sekarang ini, menurut saya, puasa punya peran yang sangat besar dalam kaitan mengatasi keterbatasan resources. Ya. Kalau kita misalnya membaca sebuah buku, ya, berapa jumlah sampah yang kita hasilkan lewat makanan kita, gitu ya. Berapa jumlah sumber daya yang kita habiskan lewat konsumsi manusia. Berpuasa adalah sebuah jalan bukan hanya solidaritas kepada sesama manusia, tetapi juga solidaritas terhadap alam. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan atau tanggapan dari saya. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua Terima saudara. kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, simpan dulu ya, Rama Irwan, karena ini masih ada sepertinya Sesiong Johan Ajuan dari Konghucu. Apakah ada dan bersedia memberikan tanggapan? Ya, Ya, Iri, terima kasih terima kasih. Pak Irwan. Selamat malam. Salam semua saudara. Salam Salam saudara. semua saudara. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan
ibadah puasanya. Semoga semuanya lancar dan berkah. Eh, Dalam agama Konghucu juga ada yang namanya puasa. Dan puasa dalam agama Konghucu itu dibagi dalam dua, yaitu puasa secara fisik dan puasa secara rohani. Puasa secara fisik itu merupakan berpantang ya, berpantang dalam kadar tertentu. Ya, ada yang berpantang makanan berdaging atau bernyawa. Ada yang putih ya, makan nasi putih saja. Ada juga yang berpantang tidak makan, hanya minum air saja, ataupun tidak makan dan tidak minum. Namun itu dilakukan untuk tujuan menguatkan tekad ketika melakukan sebuah doa. Jadi dalam ayat di kitab suci susu ada sebuah ayat mengatakan demikian maha besar Tuhan membuat umatnya itu mensucikan diri, berpakaian lengkap, dan juga melakukan puasa untuk bersembahyang kepadanya. Dan itu berpuasa seperti itu dilakukan apabila memang memiliki tujuan untuk menguatkan tekad, memanjatkan doa kehadirat kepada Tuhan untuk sebuah permintaan. Puasa tidak dilakukan apabila tidak perlu. Jadi Nabi Konghucu sendiri pernah berkata, saya pernah berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Namun setelah itu saya berpikir-pikir, lebih baik saya gunakan waktu itu untuk belajar. Jadi berpuasa tidak dilakukan sering-sering. Berpuasa secara fisik itu harus memperhatikan beberapa syarat. Salah satunya adalah jangan sampai merusak atau membahayakan kesehatan. Sehingga persyaratan untuk melakukan puasa secara fisik itu adalah ketika mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk sebuah doa. Jadi hanya dilakukan pada saat-saat bila dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah puasa secara rohani. Nah, puasa secara rohani itu ada yang namanya 4 pantangan. 4 pantangan itu adalah yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, puasa secara rohani ini wajib dilakukan setiap saat dan sepanjang hidupnya. Jadi inilah puasa yang untuk mensucikan diri dan membatasi diri agar tidak melanggar kebenaran, agar tidak melanggar kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak susila adalah hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak sepantasnya, hal-hal yang melanggar kebenaran, hal-hal yang dilarang di dalam agama. Itu jangan dilakukan, jangan didengar, jangan diucapkan, dan jangan dilihat. Nah, itu wajib bagi setiap
umat Konghucu untuk melakukan puasa demikian itu sepanjang waktu, setiap saat, ya, dari bangun tidur sampai kembali. Karena ketika kita membatasi diri kita di dalam kesusilaan, maka kita itu akan terhindar dari perbuatan ataupun ucapan ataupun berpikir ataupun pendengaran yang menyimpang dari kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Ya, demikian sekilas tentang berpuasa di dalam agama Konghucu. Terima kasih Ibu Hili dan Bapak Irwan dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, salam kita semua saudara. Ya, Terima terima kasih. kasih Salam semua Pak saudara. Johan, salam semua saudara. Nah, ini makin makin banyak masukan antara persamaan-persamaan puasanya ya, Rama Irwan, Ya, dengan kita. Ya, kembali sepertinya kita bisa memberikan satu kesempatan lagi kepada Bapak Jusi Kwensi, rohaniwan dari Katolik sepertinya demikian. Nah, ini dia. Silakan Pak Jusi. Soti Hontu, Namo Buddhaya, Romo Namo Irwan. Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Jusi. Dari kami Katolik, kebetulan di bulan Maret ini, kita mengawali puasa pada Rabu Abu. Jadi lusa 5 Maret, untuk Katolik memulai masa puasa yang juga kita sebut masa Prapaskah. 5 Maret Rabu Abu ini nanti sampai dengan Jumat Agung. Dan kita-kita juga yang Katolik, juga sama yang disampaikan juga tadi Pendeta Andre, juga melakukan puasa yang kurang lebih sama. Dari kami Katolik juga, di samping puasa, juga ada kata-kata pantang, seperti yang disampaikan tadi Ko Acuan. Jadi, dari kami Katolik, ada puasa dan pantang dalam agama Katolik. Puasa dan pantang dalam agama Katolik ini, karena kebetulan pada bulan Maret ini, kita juga akan ketemu kembali di dalam Zoom untuk yang Katolik, sehingga nanti pada saat kita ketemu dari Katolik, akan disampaikan mengenai pantang dan puasa ini. Malam hari ini, saya lebih mengambil makna puasa dalam agama Katolik. Makna puasa dalam agama Katolik ini sebagai bentuk pertobatan, penyesalan, dan pengorbanan. Makna puasa Katolik ini juga merupakan ungkapan rasa lapar akan Tuhan dan akan kehendak Tuhan. Kemudian makna puasa dalam Katolik yang lain, yaitu pertobatan dan penyesalan, mengikuti teladan Yesus, meningkatkan kedekatan dengan Tuhan, melatih penguasaan diri, berbagi dengan sesama, penguatan doa dan pertumbuhan rohani, memurnikan hati, mempermudah pemusatan perhatian waktu berdoa, mengurangi keserakahan, dan mewujudkan penyesalan atas dosa-dosa di masa lampau. Ini kira-kira makna puasa dan pantang dari Katolik. Kita juga akan ketemu pada saat kita bertugas, pada saat kita kembali bertemu di dalam Zoom ini, untuk kami yang dari Katolik mengenai pantang dan puasa. Demikian Romo Irwan dan Cihili. Soti Hontu, Namo Buddhaya.
Namo Namo Buddhaya, Buddhaya. terima kasih. Terima kasih, Romo Jusi. Ada Bapak Jusi. Nah, sekarang saya kembalikan ke Romo Irwan. Bagaimana, apakah ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa Rama Irwan berikan Ya, atau ya pada dasarnya kan gitu ya. ya. Intinya tujuan dan maknanya itu masing-masing agama mempunyai sendiri. Silakan Romo Irwan, Ya, barangkali ada yang perlu ya. disampaikan lagi. Oke, terima kasih. Ya, memang puasa ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kebetulan waktunya juga hampir bersamaan gitu ya. Di bulan Maret kumpul semua gitu ya. Ya, Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, makna daripada puasa itu memang pengendalian, ya, pengendalian, latihan bagi kita semua untuk berlatih menahan diri terhadap keinginan, nafsu-nafsu keinginan dan segala macamnya ya, yang terkait dengan jasmani atau fisik maupun rohani. Ya, tadi dari teman-teman yang lain juga banyak tanggapan dan juga banyak menambahkan ya, menambahkan makna dari puasa di masing-masing agamanya. Jadi kalau saya boleh simpulkan memang inti daripada puasa itu adalah pengendalian, pengendalian diri di dalam kita berupaya untuk lebih mendekatkan kepada yang suci itu tadi. Ya, ya mungkin itu sih kesimpulannya. Menarik. Hanya sayang waktu ya, waktunya tidak lama. Eh, Mungkin kita kembalikan ke Ramani Hidi selaku moderator. Terima kasih. Salam semua saudara. ya, Salam salam semua semua saudara. saudara. Rama Irwan, apakah itu tadi merupakan closing statement dari Rama? Ah, ya Atau Rama kalau bisa menambahkan sedikit sebagai closing statement gitu, Rama? Mohon maaf saya Bu ras, Lili, Ya, menyela ya. sebentar, masih ada tokoh yang belum dipanggil, tokoh penanggap yang lain. Oh, oh silakan, silakan. maaf. Iya, silakan. Barangkali ada penanggap. Ini dari kurang ini Bu, ya tinggal yang Islam Bu, penanggap Oh, dari Oh, tokoh iya maaf. sudah saya WA ke Ibu Iya, namanya. maaf ini HP-nya. Maaf. Saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Sun Haji, MPD. Silakan Bapak, mohon maaf tadi hampir terlewatkan. Tuh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Pak Ustadz. Selamat malam saudara-saudara seiman. Dalam hal ini kami merasa bahagia dan bangga. Rupanya di dalam perbedaan kita ini punya banyak kesamaan. Contoh dalam hal puasa pun kita juga sama-sama melakukan semua. Di dalam Islam pun hampir sama dengan saudara-saudara yang lain. Kalau dalam Islam ada istilah puasa itu diistilahkan as-shaum. As-shaum itu al-imsaku anil akli wa syurbi wa kullu syai'in alladhi yubtiluhu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kalau diterjemahkan sama maknanya dengan saudara-saudara yang lain tadi, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkannya dari terbitnya matahari
hingga terbenamnya matahari. Secara bahasa sama, akan tetapi dalam prakteknya kita yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasannya perintah berpuasa ini sama dari Tuhan yang satu, yang Esa. Mungkin itu yang bisa dan yang menjadi kebanggaan kami itu, oh rupanya sama. Dan kalau dalam Islam, puasa itu ada 3 macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan ada puasa makro. Makro di sini artinya tidak boleh berpuasa atau dilarang di situ untuk berpuasa. Kalau puasa wajib dalam Islam, contohnya ya yang kami laksanakan dari kemarin, yaitu kayak puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, khususnya yang sudah akil balik. Akil balik itu yang sudah masanya sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu setiap muslim terkenai ketika sudah usia itu, ketika bulan Ramadan wajib untuk berpuasa. Kalau sebelum usia itu, ya belajar berpuasa biasanya yang ada di keluarga-keluarga muslim, biasanya anak-anaknya diajari untuk berpuasa meskipun hanya sampai duhur ataupun sampai asar. Itu namanya belajar berpuasa, tapi untuk anak-anak. Tapi ketika mereka sudah akil balik, maka mereka wajib untuk berpuasa. Itu contoh yang puasa wajib. Ada lagi puasa sunnah dalam Islam. Contoh puasa sunnah dalam Islam itu puasa Senin Kamis, karena ini ada anjuran dari Rasulullah SAW melalui hadis. Ini ada puasa Senin dan Kamis, ataupun Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 3 hari atau 3 hari di tengah-tengah bulan. Artinya di tanggal 13, 14, 15 bulan. Jadi bukan 13 ini ya Masehi gitu, bukan. Tapi bulan. Atau ketika purnama 13, 14, 15 itu ada puasa sunnah. Dalam Islam itu juga ada perintahnya dari Rasulullah. Nah, yang ketiga yaitu puasa yang makruh untuk dilaksanakan. Contoh ketika Hari Raya Idul Fitri, seluruh umat Islam itu dilarang untuk berpuasa karena itu adalah hari raya. Itu dilarang dalam Islam. Contoh yang lain yang makruh untuk dilakukan atau yang dilarang itu adalah puasa di hari Jumat. Itu tidak diperbolehkan kalau hanya puasa di hari Jumat saja. Jadi kalau niat mau berpuasa hari Jumat, maka harus digandeng dengan hari yang lain. Contohnya hari yang sebelum atau sesudah Jumat. Kamis, Jumat boleh. Jumat, Sabtu boleh. Kalau hanya Jumat saja itu dilarang. Salah satu alasannya itu di makro untuk berpuasa. Karena di situ adalah hari umat Islam berkumpul, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya makro kalau hanya puasa di hari Jumat saja. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dalam Islam puasa itu seperti itu. Kalau secara makna ya sama dengan saudara-saudara yang lain.
kesamaannya juga sama. Ada puasa secara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau dalam saudara Konghucu kalau tidak salah tadi juga hampir mirip. Ada puasa dohirnya, kemudian puasa batinnya, seperti itu. Ruhaninya, seperti itu. Mohon maaf kami tidak bisa menambah lebih panjang lagi. Intinya kami merasa betul-betul kita ini bersaudara. Dari segi makna itu sudah sama, persis semuanya. Cuman dalam pelaksanaannya kita yang berbeda-beda. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan dengan cara kita masing-masing mudah-mudahan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa memang. Untuk kemudian ini sepertinya apakah masih ada penanggap yang lain? Karena kalau tidak ada, kami akan masuk ke sesi tanya Oh, jawab. ini ada Ada yang raise Nuri hand. Haryanto nih, perwakilan penghayat, Bu. Oh Ada ya, ya. Rema Irwan masih ada satu Silakan. penanggap yang raise hand pada Bapak Januri Haryanto. Persilakan Pak. Ya, Bapak dari penghayat ya Pak. saya dari penghayat kepercayaan. Ya, Selamat silakan Pak. malam. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada dulur-dulur Muslim. Salam semua saudara. Nah, di dalam perspektif ajaran pewarah kami itu juga mengenal ritus yang namanya puasa. Saya yakin semua agama maupun ajaran apapun pasti mengenal hal itu, namun tata caranya yang berbeda. Kalau di dalam pewarah saya, itu dilakukan setiap 35 hari sekali yang disebut apa? Poso tiron. Tiron itu artinya menirukan. Kita peringati setiap hari kelahiran kita, 35 hari sekali. Tujuan dan maksudnya adalah apa? Tujuan dan maksudnya itu adalah disebut tiron itu bahasa Indonesianya itu menirukan. Lalu yang ditirukan siapa? Yang ditirukan adalah Yang Maha Kuasa, sesuai dengan kepercayaan kami, ketuhanan. Nah, oleh karena beliau itu sifatnya tidak makan, tidak tidur selamanya, mengawasi umatnya, maka di sini di dalam kepercayaan kami diwajibkan untuk menirukan dari sifat beliau yang tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, itu selama semalam sehari. Diawali menjelang tenggelamnya matahari sampai berikut hari tenggelamnya lagi, baru kita buka. Itu. Jadi maaf lain dari penghayat kepercayaan yang lainnya itu, dari saudara-saudara penghayat lainnya itu ada yang namanya poso apit ini dan itu. Kalau di pewarah kami tidak, cukup dilakukan 35 hari yang disebut tiron atau menirukan Yang Maha Kuasa. Demikian perspektif dari pewarah kami. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri. Salam semua saudara. Nah, itu tadi apakah masih ada yang mau menanggapi lagi?
Bu Wulan, apakah ada dari Sudah tidak ada, Bu. sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin diberikan kesempatan dari para hadirin di sini, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, entah pertanyaan apa saja, silakan. Bisa resen, bisa di chat. Ya, sepertinya tidak ada yang memanfaatkan untuk bertanya, Rama. Bisa langsung closing statement Jadi dari langsung tolong Rama memberikan closing statement untuk ini tadi, Rama. Silakan. Ya, oke. Mungkin yang bisa saya berikan sebagai penutup yaitu, jadi makna puasa itu adalah melatih kesadaran dan kedisiplinan kita di dalam mengendalikan diri terhadap nafsu dan keinginan ya. Keinginan terhadap makanan, keinginan terhadap istilahnya pemenuhan nafsu yang lainnya secara berlebihan ya. Jadi tujuan daripada puasa itu adalah melatih diri ya, untuk istilahnya tidak membiarkan hawa nafsunya kita ini ya eh, terpenuhi gitu ya. Intinya sih itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Rama. Saya sependapat dengan Rama. Memang puasa itu sangat bermakna untuk latihan pengendalian diri, pengendalian kesadaran, dan bukan hanya menahan diri dari keinginan makan, gitu ya. Jadi juga pengendalian diri terhadap pikiran dan tindakan. Walau tadi sepertinya ada beberapa perbedaan kecil, namun makna utamanya sepertinya sama. Nah, berhubung waktunya sepertinya sudah tercukupi, maka saya kembalikan kepada Ibu Wulan. Silakan, Bu. Terima baik kasih. Salam semua saudara. semua saudara. Salam semua Baik, saudara. disampaikan terima kasih kepada moderator kita, Ibu Pandita Muda Hiri Chandra, yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan luar biasa. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Romo Pandita Matia Irwan Susanto yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, berikan materi seputar tema tentang puasa dari perspektif agama Buddha yang lebih memperkaya ilmu kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapannya. Ini tadi malam hari ini lengkap ya, Romo, tokoh penanggap dari masing-masing agama bisa hadir semua. Dan baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi untuk penerbitan sertifikat. Semoga dalam ibadah puasa ini amal ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju kita menjadi insan yang lebih baik. Karena kita manusia memiliki sifat yang eh, tidak apa ya tidak tidak merasa puas gitu. Jadi kalau seperti dawuh dari Buya Asofa, Ketua IMP, bahwa kalau ingin puas, puasalah. Karena puasa adalah untuk pengendalian diri, hawa nafsu kita, diri rendah kita. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa dan tetap setia mengikuti jagongan online Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Selamat Terima berpuasa. kasih. Umat Muslim. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Bu Wulan atas Selamat kesempatannya. beristirahat. Ya. Terima kasih Bu Lili. Semoga Senin depan bisa ikut kembali ya. Ya, ada Bu Meta Mohon Dewi, juga. Ramani Meta Dewi. Iya. Selamat malam, Sugiono.